Sekarang gue ada di New York, bagian Bronx. Jadi New York itu dibagi, kalau nggak salah, jadi New York City dibagi jadi 5 bagian. Ada Bronx, Manhattan, Brooklyn, Staten Island, sama Queens, 5. Sekarang gue lagi di Bronx. Terus ya di belakang gue ini tangga yang di posternya Joker, tau nggak sih yang Joker lagi? Ini tangga yang di belakang gue, syutingnya di sini. Hai semuanya, sekarang gue lagi ada di Brooklyn. Ini tempatnya namanya Brooklyn. Terus kalau kalian lihat di belakang gue ada gedung-gedung, itu Manhattan. Terus mereka disambungin sama jembatan ini, namanya Brooklyn Bridge, situ. Jadi tempat gue berdiri sekarang Brooklyn, situ Manhattan. Dan kalian lihat gedung-gedung di Manhattan, keren banget gak sih? Kayak oh my god, arsitekturnya, color palette-nya, semuanya, desainnya, mereka jadi satu dan enak banget dilihat mata. Hai semuanya, sekarang gue udah ada di Queens. Kalau kalian pernah nonton film Netflix yang Alien Ultra to Queens ya ini di Queens. Ini gue lagi ada di tamannya. Bersih sih, kata turis gue, ini bagian New York yang paling diversify gitu, banyak macam orangnya kayak gitu. Dan di sini juga tempatnya lebih bersih daripada tadi gue ke Bronx sama bagian Harlem, itu lumayan kotor, dan sini tamannya bersih. Semuanya, sekarang gue ada di Patung Liberty. Ini gue di belakangnya. Jadi patungnya ini ada di pulau gitu. Patung ini hadiah dari Prancis buat Amerika. Terus ceritanya banyak sih. Tadi gue ikut tour dari New York, dari jalan dari Wall Street, terus sekitar situ sampai ke pelabuhan, terus ditinggal supaya bisa explore pulau. Terus tadi gue juga ke Memorial 9/11 dan itu emosional banget sih. Gue diceritain tuh guide-nya udah kayak 2-3 kali mau nangis dengerin ceritanya, karena ya it's just heartbreaking to listen to the story and to just be in there. Karena tour guide gue adalah, dia ada di saat itu, dia ada dari serangan teroris pertama di Amerika tahun 1993, dia ada di situ dan dia nyaksin semuanya sampai yang tahun 9/11 tahun 2001 dia juga ada di situ. Jadi kayak sengaja dipilih tour guide yang pernah merasakan semuanya. Oh ya, gue mau kasih tunjuk pemandangan kota, kelihatan gak? Nah ini Liberty ya, kelihatan. Ada itu dulu, ntar gue kasih tunjuk patung Liberty-nya. Sekarang gue ada di depan patung Liberty. Tada! Yeay! Gue sebenernya pengen naik ke situ, ke kakinya dia, tapi ternyata mesti beli tiket online, terus gue nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, di sini aja udah cukup. Udah kelihatan tuh Liberty ya kayak gimana. Balik lagi bareng gue. Sekarang gue ada di Ellis Island, di Museum Imigrasi. Jadi Ellis Island ini adalah tempat di mana orang-orang dari luar Amerika pertama kali datang ke Amerika itu di Ellis Island di sini. Tapi tempatnya sekarang udah nggak buat tempat imigrasi ya, udah jadi museum sekarang tempatnya. Dan beneran baik banget orang datang ke sini dari banyak negara, ada negara Italia, Swedia,
Asia dan sebagainya datang semua ke sini. Dan menurut gue museumnya keren sih, banyak gambar-gambar yang menarik dan kayak ceritanya menarik buat diikutin. Jadi pengen gue baca semuanya gitu. Jadi, imigrasi di Ellis Island ini dibuka tahun 1892. Selama 62 tahun beroperasi, imigrasinya sudah memproses lebih dari 12 juta imigran yang datang ke Amerika. Setelah imigrasi tutup tahun 1994, Ellis Island menjadi bagian dari Monumen Nasional Patung Liberty atau Statue of Liberty National Monument, yang diantaranya juga termasuk Patung Liberty dan Liberty Island. Akhirnya pada tahun 1990 Museum Imigrasi ini dibuka dan tahun 2017 dinobatkan menjadi salah satu situs warisan dunia dari UNESCO. Semuanya, jadi gue udah nyampe Boston. Tadi gue naik kereta dari New York ke Boston, perjalanannya sekitar 4 jam gitu. Terus ini, habis ini gue mau tur keliling-keliling Cambridge. Dan kalau kalian lihat di belakang gue, ini adalah MIT Data Center. Dan bangunannya aneh banget bentuknya, tapi keren. Dan ini gue udah di kompleks MIT, dan kebetulan gue emang nginepnya di dekat MIT. Nanti gue kasih unjuk ntar turnya kayak gimana. Stay tune! Ini di belakang gue salah satu reaktor nuklir MIT. Tuh, MIT punya 2 reaktor nuklir. Dan gue baca di WA atau lupa di mana. Pokoknya salah satu temen gue nanya, kenapa reaktor nuklir MIT sangat dekat dengan MIT, sangat dekat dengan pemukiman. Cuman kayak, gak tau, mungkin nuklir aman atau juga. Semoga aman-aman aja sih. Gue lagi ada di Harvard, ya cepet. Soalnya tadi di MIT kata target gue banyak yang ditutup, jadi nggak bisa banyak yang dilihat. Di Harvard kata lebih baik yang dibuka. Nah ini bisa kalian lihat gedung-gedungnya. Stay tune. Jadi Harvard University ini didirikan tahun 1636, makanya bangunannya kalau kalian bisa lihat itu dari batu bata merah semua. And I honestly like it, rasanya kayak lagi di Hogwarts setiap kali gue kesini. Daerah di sekitar Harvard, termasuk universitasnya dinamain Harvard Square. Ada banyak banget hal yang bisa kalian lihat di sini, ada baik restoran enak, toko baju, toko buku, toko souvenir, semuanya ada. And I must admit that I sometimes envy the amount of good restaurants nearby Harvard. Selamat pagi. Maaf gue ngos-ngosan. Gue udah lama gak naik tangga banyak. Soalnya dari kereta stasiun bawah ke atas naik tangga lumayan banyak. Hari ini adalah hari kedua gue tur di Boston, Cambridge dan sekitarnya. Nih gue sekarang ada di Taman Boston, namanya Boston Common. Kayak lumayan luas, tapi gue baru sampai sini jadi nggak tahu juga. Hari ini rencananya gue mau keliling-keliling Boston dan ntar gue kasih juga kalian. Dadah. Ini juga rada gerimis, dikit-dikit
cuman nggak ada yang pakai jas hujan atau payung. Soalnya ini kayak beneran butir hujannya sangat tipis. Mungkin nggak gerimis kali ya, kayak ini hujan, ini gerimis, ini di bawahnya gerimis gitu, nggak tahu apa. Dan katanya kemarin ada peringatan mau tornado di Boston. Tapi kan kemarin untungnya pas gue nyampe udah nggak hujan sih. Semoga hari ini nggak hujan supaya gue turnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga besok juga nggak hujan karena besok rencananya gue mau pindahan ke asrama. Wow. Ternyata ini bukan taman biasa. Ini adalah taman tertua di Amerika. Ini taman tertua di Boston. Dibangunnya tahun 1634. Keren banget. Terus tadi kereta yang gue naikin juga kereta tertua di Amerika. Ya, so cool. Boston so. Di belakang gue ini frog pond atau kolam katak yang tadi kayak gue kasih unjuk. Ini kan air, soalnya ini summer. Tapi katanya kalau winter ini terbeku, terus orang-orang pada main ice skating di sini. Seru gak sih? Ntar gue winter main ice skating di sini kali ya, kayak seru. Jadi seperti yang gue bilang tadi, Boston Public Garden adalah taman botanikal publik pertama di Amerika dengan luas 97.000 meter persegi. Dan di sini juga banyak tempat yang ikonik kayak frog pond tadi dan juga make way for the ducklings, which is very cute. Bebek-bebek ini sangat lucu dan mengemaskan. Gue sendiri juga sering kesini buat piknik atau jalan-jalan aja karena seperti yang kalian lihat tamannya cakep banget, apalagi pas musim semi itu bunganya wow. Hai semuanya, sekarang gue lagi ada di perpustakaan Boston Library. Dan perpustakaannya gede, dan bayangin di tengah perpustakaan ada taman. Keren banget. Kayak ini PW banget, mungkin gue bakal belajar di sini nanti kalau lagi gabut gitu. Jadi, perpustakaan Boston ini atau Boston Public Library didirikan tahun 1848, menjadikan perpustakaan ini perpustakaan gratis pertama di Amerika. Dan sekarang juga menjadi perpustakaan terbesar ketiga di Amerika. Seperti yang kalian bisa lihat, di dalamnya emang secantik itu, banyak lukisan-lukisan dan patung, apalagi ada taman di tengah-tengah perpustakaannya. Beneran kalau gua di sini tuh rasanya selalu kagum setiap kali ngeliat isi bangunannya. Rasanya kayak lagi di museum gitu, bukan di perpustakaan. Jadi Trinity Church ini dibangun tahun 1872, tapi parokinya udah ada dari 150 tahun sebelumnya. So the church was very old. Dan sekarang gerejanya sudah diakui sebagai salah satu National Historic Landmark di Amerika Serikat. Tapi yang menurut gue menarik sebenarnya karena seperti yang kalian bisa lihat di seberang gereja ini ada bangunan 200 Clarendon atau John Hancock Tower yang merupakan gedung tertinggi di Boston dengan tinggi 240 meter. Sekarang gue ada di Holocaust Memorial. Ini untuk memperingati orang-orang Yahudi yang terbunuh sama Jerman. Ada 6 juta orang. Dan ini di sini kalian lihat ini tuh angka semua, melambangkan setiap orangnya. Dan di sini kalau kalian lihat ada kayak asap-asap kayak gitu. Ini buat ngelambangin karena mereka kebanyakan mati dibunuh pakai asap beracun. Dan di sini kalau kalian lihat ya ada tulisan-tulisan dari orang-orang yang berhasil survivor dari kejadian Holocaust itu. Which is actually sad to see this karena lagi baca cerita-cerita ini semua, it's very touching.
Dan kalau kalian lihat nih nomornya, angkanya ini panjang banget sampai atas. Banyak angka buat ngelambangin 6 juta orang yang meninggal pas di Holocaust itu. Dan ini cerita orang-orang yang hidup, survivornya, walaupun cuma 2 atau 3 kalimat, but it's really heartbreaking. Jadi, St. Leonard's Catholic Church ini terletak di North End atau Little Italy-nya Boston. Dibangun tahun 1873 yang membuat gereja ini menjadi salah satu gereja yang dibangun oleh imigran Italia tertua di Amerika Serikat. Dan yang membuat gereja ini terkenal adalah Peace Garden atau Taman Perdamaian yang tadi gue kasih unjuk di awal. Makasih udah nonton sampai akhir, and see you in the next video. Dadah!